kalau ini membalik tanah Pak ya, membalik tanah singkal. Kebetulan ini sudah tidak terlalu populer Pak di Kalimantan Selatan. Kayaknya ini baru mulai di daerah sini. Nah ini daerah yang perlu kita kenalkan sebelum pengoperasian. Dari depan dulu Pak, dari depan dulu biasanya yang disebut mesin. Ya. Jadi perlu kita ketahui. Jadi kalau mesin itu dari ujung depan sini ke belakang sampai ke setir itu namanya mesin, keseluruhan namanya mesin traktor gitu Pak. Tapi kalau nanti Bapak ada trouble atau ada masalah dan menjelaskan ke teknisi, Bapak harus bisa memilah-milah namanya. Jadi kalau nama Bapak ini namanya motor penggeraknya. Atau kalau bahasa Banjar kita tuh engine Pak ya. Bahasanya engine. Bahasa ini namanya engine, ke belakang kalau teman-teman bilang ada namanya nyebutnya transmisi. Tapi kalau di seri Zebra ini sebutannya gearbox Pak. Namanya gearbox. Gearbox ini ada olinya, kapasitasnya 5,5. Tapi biasanya dari pabrikan sudah dibekali oli, kita tidak usah lagi mengganti oli. Terus yang putih ini stang kemudinya. Nah di sini ada beberapa handle, nanti kita jelaskan handlenya apa fungsinya. Terus yang kembali lagi ke depan, di sini engine-nya atau motor penggeraknya pakai Kubota. Ini 8,5 HP jarinya. Nah ini perawatannya cukup simpel dan cukup mudah Pak ya. Cuma jangan terlalu dimudahkan. Nah seperti itu Pak. Oke, ini engine-nya, engine Kubota. Terus ada singkatannya nih Pak, kenapa namanya RD85DI2S, kan ada singkatannya nih. Jadi kalau RD itu kalau teman-teman Kubota yang sering kunjungan ke kita namanya singkatan dari rajanya diesel gitu Pak. Oke, jadi terus DI-nya nih direct injeksi atau pengabutan langsung seperti itu. Terus 2S, karena kalau nanti sampai beli engine yang dari Kubota ada yang 1S dan 2S. Ini penyeimbang Pak. Penyeimbang putaran di engine tadi. Jadi kalau sampai 1S otomatis suara itu akan lebih kasar nanti yang 2S. Nah 2S lebih halus. Gitu. Terus untuk di bagian belakang di sini isinya cuma rantai dan gear. Gearnya di atas ini gear, terus juga sambung rantai. Nah ini kalau oli-olinya tadi belum kita jelaskan Pak G. Kalau oli-olinya dari depan sini olinya pakai oli SAE 40. Oli engine atau motor penggerak pakai SAE 40. Ini penggantian kalau unit baru 50 jam pertama. Seperti apa penghitungan 50 jam pertama Pak? Cara perhitungannya misalnya Pak, sama kerja dalam 1 hari cuma 8 jam. Sudah kalikan berapa hari sama kerja nanti ketemu 50 jam. Nah itu awal mula ganti oli. Nah kenapa harus diganti di jam yang sangat pendek cuma 50 jam? Karena bawaan dari pabrikan itu ada sisa-sisa gram yang belum bersih. Jadi harus diganti per 50 jam. Terus kalau unit diesel ini tidak ada namanya ini apa? Ryan Pak ya? Nggak ada. Kenapa nggak ada Ryan? Karena di sana sudah dites running gitu. Dari sana sudah tes running dan tes kompresi. Jadi di sini ada tulisannya kok tidak perlu di Ryan gitu Pak ya. Nah, jadi kalau punya unit ini baru udah nggak apa langsung aja pakai ke lapangan, nggak perlu di Ryan gitu Pak. Ini olinya 2,4. Jadi beli oli kan 2,5 liter. 2,4-nya masukkan ke dalam engine, yang 100 cc-nya dimasukkan ke dalam filter udara. Kenapa harus ada oli di sini? Kadang-kadang malah dibuang olinya di sini Pak. Iya. Jadi ini kan sistemnya penyaringnya sistem basah. Kalau kita fungsinya oli tadi untuk menangkap debu-debu yang mau masuk ke ruang bakar. Nah gitu Pak. Jadi kalau yang saringannya ini, yang saringan kawat ini, dalam kawat, ini fungsinya untuk menyaring yang benda-benda agak besar. Tapi kalau si oli tadi untuk menghisap debu-debu yang halus, gitu. Bedanya gitu Pak. Terus dari sini naik ke atas, itu yang ada namanya, radiator sini Pak ya. Radiator. Kadang-kadang ini jarang kita perhatikan, jarang kita ganti airnya. Nah airnya ini
Kalau bisa sih pakai coolant Pak, gitu loh kalau bisa. Kalau nggak bisa ya pakai air isi ulang lah, gitu kan, jangan air sungai gitu kan. Terus jangan lupa tutupnya dibersihkan. Di sini ada valve-nya. Jadi kalau ini sampai berkarat, biasanya timbulnya overheat atau kepanasan di dalam ruang mesin. Ini nanti mesinnya jebol Pak. Nah seperti itu. Itu akibatnya tidak memperhatikan tutup radiator tadi. Jadi ini fungsinya spring ini, apabila dia panas dia akan menutup. Buka Pak ya. Jadi kalau dingin dia akan membuka, kalau panas akan menutup. Gitu. Ini masih di bagian engine ya, di samping sebelah kanan dari kemudi ada namanya filter minyak. Filter minyak ini harganya cuma 20.000. Penggantiannya berapa jam harus diganti Pak? Penggantiannya tidak ditentukan jam karena solar yang kita pakai enggak tahu nih Pak solar bagus apa enggak gitu ya. Jadi nanti kalau kelihatan kotor sudah ganti aja. Kadang-kadang teman-teman sering dibuang malah Pak filternya karena katanya malah mengganggu gitu Pak. Padahal ini saringan minyak gitu loh. Kenapa ini nggak boleh dibuang? Nanti akibatnya akan ke brandstock. Kalau bahasanya kita FIP, tapi kalau teman-teman punya brandstock. Nah brandstocknya ini kalau komputer harganya lumayan Pak, hampir 2.400.000-an. Nah itu mending ganti yang 20.000 daripada yang ganti 2.400.000 gitu Pak ya. Jadi kalau filter minyak Bapak harus punya stok nih di rumah. Paling enggak ya 10 lah, 10 pieces. Jadi nanti kalau temannya nggak ada bisa dipinjam ke temannya gitu. Oke, dari sini ada beberapa nanti kita lihat. Nah untuk yang paling sering kita lihat yang salah itu penyimpanan Pak. Saat penyimpanan di saat setelah pengolahan lahan. Nah nanti Bapak bisa mendekat nanti Pak. Kita penyimpanan nanti ada titiknya di sini. Titiknya ini menandakan bahwa piston itu top di posisi atas. Jadi tidak ada ruang di dalam ruang bakar. Jadi ini Pak tandanya T. Ini ditempatkan di sini. Ada panahnya. Pas, nah, garis ini pas di sinilah. Ya, nah, seperti panah. itu posisi piston mentok di atas. Jadi Nah, tidak ada ruang segitiga untuk nih. pengambunan. Benar lah. Nah, coba Segitiga dilihat nih. Pak. Ya, nih muncul nih. Paskan dengan garis ini. Nah, saat penyimpanan lama